Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isna Durotut Tasliha dari Prodi PAI 7A. Baik teman-teman, pembelajaran kita kali ini adalah tentang buhot. Apa itu buhot? Baik, nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Berikut ini adalah tujuan dalam pembelajaran buhot. Di antaranya 1. Meyakini terdapat ketentuan Islam yang melarang tindakan buhot. 2. Menyebarkan ketentuan Islam akan larangan tindakan buhot. Yang ketiga, menjadi keteladanan dalam bersikap dan bernasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan buhot. Yang keempat, membela NKRI sebagai bentuk nasionalisme dari pengetahuan larangan buhot. Pengertian buhot. Adapun buhot dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pimpinan Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan buhot bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang pemerintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Syarat-syarat orang dikatakan buhot. Seseorang baru bisa dikategorikan sebagai buhot dan dikenal had buhot jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka. Yang pertama, memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. 2. Memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Lalu yang keempat, memiliki imam yang ditaati. Para buhot harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mereka mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara yang paling tegas. Tahapan menghadapi kaum buhot. Berikut tahapan tindakan hukum terhadap buhot sesuai dengan ketentuan fikih Islam. 1. Mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan sehingga ketidaktahuan itu atau keraguan itu hilang. 2. Apabila tindakan mereka yang pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau mentaati Islam. Yang ketiga, jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan, jika setelah memunculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah waktu yang diminta tersebut akan digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka atau hanya sekedar untuk mengulur waktu. Jika ada indikasi jelas bahwa mereka meminta penguluran waktu untuk merenungkan pendapat-pendapat mereka, maka mereka diberi kesempatan. Dan apabila sebaliknya, jika didapati indikasi bahwa mereka meminta penguluran waktu hanya untuk mengulur-ngulur waktu, maka mereka tidak akan diberi kesempatan itu. Yang keempat, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka benar-benar sadar dan taat. Status hukum pelaku buhot. Bagi pelaku buhot tidak dihukum kafir, namun hukuman bagi pelaku buhot sudah ditetapkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9.
Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang tersebut yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakukanlah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pembangkang yang taubatnya diterima atau ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para buat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah, karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan bughot yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta-merta dibunuh. Hukum memerangi kaum bughot. Para ulama membagi perang terhadap kaum bughot dalam dua kategori hukum. Yang pertama, bughot wajib diperangi. Yang kedua, bughot mubah boleh diperangi. Ciri-ciri mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut ini. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan ahlu al-adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Yang kedua, mengambil bagian dari baitul mal kaum muslimin secara tidak sah. Yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dan lain-lain. 4. Secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Hikmah dilarangnya bughot. Bughot adalah hal yang sangat dilarang oleh agama Islam. Oleh karenanya terdapat beberapa hikmah dilarangnya melakukan bughot. Di antaranya, 1. Menuntun mereka menjalankan syariat Islam menuju jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menyadarkan mereka bahwa persatuan dan kesatuan penting dalam suatu negara. Yang ketiga, mengajarkan mereka agar senantiasa taat kepada pemerintah yang sah. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah belajar banyak tentang bughot. Dan sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.